Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memulai mempresentasikan kasus 1, di mana saya Fitri sebagai coach dan Ibu Kartika sebagai coachi serta Ibu Julia sebagai pengamat. Mari kita mulai. Halo Kartika, apa kabar? Halo juga, Bu. Alhamdulillah, saya sehat, Bu. Oh iya, kamu terlihat semangat ya hari ini. Apa tugas kamu sudah selesai? Iya, Bu. Selalu pastinya semangat dalam menyelesaikan tugas, apalagi kalau tugasnya secara individu. Wah, ibu ikut senang kalau kamu bersemangat dalam mengerjakan tugas. Tetapi, kenapa kamu lebih senang kalau mengerjakan tugasnya secara individu? Jadi ya, Bu, sebenarnya saya ingin cerita ke Ibu bagaimana saya mendapatkan solusi karena semua guru kebanyakan buat tugasnya secara berkelompok. Padahal saya lebih suka secara mandiri. Boleh, kita sharing yuk. Kita cari solusinya sama-sama. Yuk, kita ke ruangan ibu yuk, nak yuk. Coba Kartika jelaskan ke Ibu, bagaimana cara Kartika belajar di rumah maupun cara belajar Kartika di sekolah. Di rumah saya belajar sendiri, Bu. Di sekolah juga saya lebih suka kalau bisa belajar sendiri, karena lebih cepat nangkap dibandingkan berkelompok. Lagian kalau berkelompok ribet, Bu. Kalau sendiri tidak ribet. Ah, masa sih? Atau ada alasan kamu yang lain, makanya kamu seperti itu. Nah, itu Bu, saya suka nggak nyaman Bu kalau berkelompok. Terkadang teman-teman itu pada malas mikir, maunya terima bersih aja, asik saya aja yang ngerjakan Bu. Jadi saya lebih senang tuh kalau bisa ya udah sendiri aja daripada berkelompok. Seperti itu ya. Coba Ibu tanya. Kira-kira Kartika sudah tahu belum kenapa teman-teman Kartika bersikap seperti itu? Menurut saya sepertinya karena mereka teman-teman tahu Bu kalau saya jadi ketua kelompok pasti saya akan menyelesaikan tugasnya. Nah, coba Ibu tanya kamu. Kamu sudah ada pembagian tugas belum sama kelompok kamu? Ya belum lah Bu, karena temannya nggak asik Bu. Mending saya kerjakan sendiri aja. Coba Kartika dengar Ibu ya. Nih Ibu mau kasih contoh nih buat Kartika. Seandainya Kartika jadi pemilik toko. Nah, tokonya nih toko besar. Di toko itu, Kartika yang jadi kasirnya, Kartika yang jadi pelayannya, Kartika yang jadi tukang kebersihannya. Kartika mau nggak? Ya nggak mau dong Bu. Nah, itu dia sayang. Kamu harus kasih kepercayaan sama orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas itu. Karena kita tidak bisa loh menyelesaikan semua masalah itu dengan sendiri. Pasti kita punya kelemahan dalam beberapa hal. Hmm, oh iya ya Bu. Iya, jadi kira-kira masuk akal nggak apa yang Ibu bilang? Iya sih Bu, saya mau bergabung Bu dengan kelompok saya. Terus saya akan berbagi tugas sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Mm-mm. Nah, kalau begitu, itu sudah langkah yang terbaik. Ibu salut sama kamu. Kamu memang pantas untuk menjadi ketua kelompok. Ibu tidak salah pilih. Terima kasih Bu. Sama-sama, Kartika. Sekian kasus 1 dari saya. Kita masuk ke kasus 2 ya.
Oke, berikutnya kami akan memaparkan kasus 2 di mana coach adalah saya, Kartika, dan coachesnya Juli, pengamatnya Fitri. Nah, di sini posisinya pada saat jam istirahat, Juli terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang agak sedikit gelisah. Kemudian dia bingung, seperti ada yang ingin dia ungkapkan. Langkahnya perlahan ragu-ragu seakan ingin masuk ke ruang guru. Nah, Bu Kartika yang kebetulan baru selesai mengajar melihat Bu Juli yang menghampirinya. Jadi, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa? Oh, Bu Tika, kebetulan lah Bu ketemu di sini. Bisa minta waktunya sebentar, Bu? Iya, Saya tentu. ingin berbincang dengan Ibu. Iya, tentu. Ibu ada Saya ingin, waktu kok. Ayo kita berbincang. Ayo kita ke kantor guru ya, Nak. Nah, baiklah. Ada apa, ya Juli? Bu, Coba ceritakan. begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran, Bu. Kenapa kamunya merasa begitu? Itulah Bu, makanya saya ingin diskusi dengan Ibu. Jadi kiranya apa yang ingin Juli ceritakan di diskusi ini nantinya? Saya ingin mendapat solusi Bu untuk masalah saya ini. Terus ada lagi? Saya bingung, Bu. Mengapa saya diperlakukan tidak adil salah satu guru mata pelajaran? Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Boleh ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa diperlakukan tidak adil, Bu, oleh salah seorang guru. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan guru tersebut? Begini kan, Bu, guru itu membuka les privat. Sebagian besar semua ikut les privat Ibu itu, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman, Bu. Guru itu sering menyindir murid yang tidak ikut ke les privatnya. Terus, selain tidak nyaman, adakah yang lain yang kamu rasakan? Selain itu, saya merasa nilai saya juga pun diberikan tidak adil oleh ibu itu. Murid yang les privat sepertinya nilainya tinggi-tinggi, Bu. Sedangkan saya sebelumnya saya nilai saya tinggi, tapi belakangan ini nilai saya rendah, Bu. Jika boleh Ibu tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu maksud? Bisa kamu ceritakan lagi? Begini, Bu. Saya merasa saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar, Bu, ketika ulangan. Tapi tetap saja nilai yang saya dapat itu rendah, Bu. Selama ini, langkah apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalahmu ini? Menurut saya selama ini saya belajar kok, Bu. Ulang-ulang pelajaran di rumah, latihan-latihan sering saya kerjakan. Jadi saya menduga-duga kalau nilai saya itu rendah karena saya nggak ikut les privat, Bu. Apakah kamu sudah pernah mendiskusikan dengan guru yang bersangkutan? Belum sih, Bu. Tapi saya lihat sebelum les privat eh, dilaksanakan Ibu itu, nilai saya selalu tinggi. Namun setelah itu, karena saya tidak ikut les, saya tidak mendapat nilai tinggi lagi, Bu. Sekarang saya nilainya rendah-rendah, Bu. Baik. Lalu, kesempatan apa yang kira-kira kamu miliki sekarang? Sebenarnya sih Bu, tadi saya di depan kantor guru itu
mau menemuin ibu itu, mau menanyakan apakah dugaan saya selama ini benar atau tidak ya Bu. Terus kenapa nggak dilakukan? Saya takut Bu, nanti saya dimarahi. Itulah makanya saya masih ragu menemui guru itu. Apa ibu tersebut atau guru tersebut pernah marah sebelumnya? Gurunya baik sih Bu. Saat menjelaskan pun baik, menjelaskannya kita cepat paham. Dan saya pun senang diajar oleh ibu itu. Kenapa kamu tidak coba dan membantu menyelesaikan masalahmu ini nantinya? Benar juga ya Bu. Harusnya saya coba nemuin ibu itu dulu ya tadi. Bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Mungkin saya tanya bahwa saya tidak ikut les. Saya tidak bisa ikut les. Dan saya akan bertanya juga apakah itu berpengaruh dengan nilai saya. Saya juga mau tanya lah Bu, kenapa nilai saya ini sekarang ini selalu rendah-rendah. Bagus. Ayo lanjutkan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin dengan nilai tinggi yang kamu tidak ikut les itu tadi? Ya gini Bu, saya memang dari kelas 7, bukannya saya sombong ya Bu, saya selalu juara kelas. Selain itu, saya rajin mengulang-ulang pelajaran di rumah, saya cari sumber-sumber lain, kemudian dari sumber yang misalnya dari internet gitu Bu. Nah, tapi akhir-akhir ini memang Bu, saya akui saya kurang bisa membagi waktu karena saya sudah masuk pelatda di Medan Bu dalam cabang olahraga bulu tangkis. Sehingga saya bagaimana ya Bu? Agak sulitlah mengatur waktunya antara latihan dan belajar. Apakah itu mempengaruhi belajar kamu? Sepertinya iya, Bu. Karena dengan sulitnya membagi waktu itu, jadi saya kurang maksimal, Bu, dalam belajar. Sampai di rumah, saya sudah kelelahan dan langsung tidur. Tidak ingat lagi untuk belajar. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau kamu yang kurang belajar dengan kegiatanmu yang segudang itu tadi? Ya juga ya, Bu, ya. Mungkinlah, Bu, karena saya selama ini mungkin kurang fokus dalam belajar karena diselingi dengan latihan itu ya, Bu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Mungkin nanti saya akan bertanya juga kepada guru tersebut, memastikan apa yang menjadi praduga saya, kemudian saya juga membuat jadwal belajar, saya sesuaikan dengan kegiatan latihan saya, sehingga belajar saya tidak terganggu dan saya juga bisa menjadi atlet nasional, Bu. Bagus sekali. Kamu sudah mendapatkan solusi tersebut. Terus, adakah lagi yang ingin kamu lakukan? Mungkin memang untuk les saya tidak bisa, Bu, karena saya mungkin tidak ada bisa membagi waktunya. Tapi saya rasa saya akan minta bantuan teman saya sebangku yang kebetulan juga ikut les privat, Bu. Nah, teman saya itu pasti mau bersedia membantu saya. Nah, selanjutnya, apa rencana yang dapat mencapai tujuan kamu? Ya itu tadilah Bu, setelah mendapat pencerahan dari Ibu, mungkin yang pertama saya akan menjumpain Ibu itu untuk menanyakan apa yang menjadi dugaan saya, kemudian saya menanyakan mengapa juga nilai saya rendah, kemudian berusaha Bu sebisa mungkin mengatur jadwal kegiatan supaya tidak bentrok dengan jadwal belajar saya.
Dan juga yang pasti teman saya akan mintai bantuan untuk membantu saya juga dalam belajar. Bagus sekali. Saya suka dengan rencana itu. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu nantinya? Besok pagi saya berusaha, Bu, memberanikan diri menemui guru itu. Kemudian saya menanyakan apa yang menjadi pertanyaan saya selama ini, dan yang pasti saya juga akan menyusun jadwal saya sebaik mungkin, mengatur jadwal belajar saya dengan sebaik mungkin. Lalu, siapa yang akan membantu kamu dalam menjalankan komitmen nantinya? Saya mungkin minta bantuan teman saya, Bu Fitri, untuk menemui guru tersebut dan membantu saya dalam belajar. Dan saya juga minta dukungan orang tua saya. Nah, seperti itu sangat baik untuk kamu lakukan. Baik, Bu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya, mendengarkan cerita saya. Udah bel, Bu. Saya masuk dulu ya, Bu. Iya, sama-sama ya Juli. Tetap semangat. Ingat ya, selalu belajar untuk pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi nanti. Terima kasih, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke kasus 3. Kasus 3 seperti sudah yang kita ketahui berhubungan antara rekan guru yang bermasalah dengan ibu pengawas. Di sini sebagai coach saya sendiri yaitu Julia LP, dan koci yaitu Ibu Fitri Wulandari, dan pengamat Ibu Kartika. Kita mulai. Assalamualaikum. Salah. Fitri. Suara. Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam Bu Fitri. Ibu sibuk nggak hari ini? Enggak Bu, kebetulan saya lagi jam kosong. Ada apa ya Bu Fitri? Bagaimana ya Bu? Saya ada masalah nih sedikit. Masalah apa itu Bu? Mungkin saya bisa bantu menyelesaikan. Begini Bu Juli, 2 hari yang lalu saya disupervisi oleh Bu Suryani, pengawas kita. Beliau masuk kelas untuk melihat saya mengajar. Saat itu saya tidak menggunakan buku teks, Bu. Lalu apa yang dikatakan Bu Suryani? Bu Suryani menanyakan mengapa saya tidak menggunakan buku teks, Bu. Gimana tuh ya, Bu? Kemudian apa yang Ibu katakan? Saya mengatakan bahwa saya menggunakan sumber yang lain, Bu, karena pembahasannya lebih lengkap dan model-model soalnya juga lebih variatif. Saya bilang seperti itu. Kemudian apa lagi yang Ibu katakan? Saya mengatakan lagi bahwa meskipun saya tidak menggunakan buku teks, pembelajaran yang saya sampaikan tetap mengacu kepada kurikulum. Seperti itu, Bu. Seperti itu ya Bu. Lalu apa yang dikatakan Ibu Suryani?
Ibu Suryani mengatakan bahwa sebagai guru kita harus tetap menggunakan buku teks sebagai dasar mengajar. Memang tidak salah Ibu menggunakan sumber belajar lainnya sebagai tambahan agar lebih variatif, tetapi tetap buku teks harus digunakan. Seperti itu, Bu, kata Bu Suryani. Gitu ya, Bu. Lalu apa yang terjadi, Bu? Rupa-rupanya Bu Suryani tersinggung atas jawaban saya, Bu, dan membuat laporan ke Ibu Kepala Sekolah kita. Sehingga tadi saya mendapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah kita. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Bu. Bagaimana ya, Bu? Hmm, Kalau saya boleh tahu, apakah Ibu terbiasa memang tidak menggunakan buku teks ketika mengajar? Tidak juga sih, Bu. Saya juga menggunakan buku teks saat mengajar. Namun memang pada saat supervisi kemarin, saya tidak menggunakannya karena materinya menurut saya sangat minim. Sehingga saya menggunakan sumber lain, namun tetap masih materi yang sama sih. Baiklah Bu, mungkin sedikit saran dari saya bahwa setiap mengajar sebaiknya Ibu tetap menggunakan buku teks sebagai referensi. Karena memang buku teks adalah yang resmi digunakan, walaupun Ibu tidak menggunakan sumber yang tetap menggunakan sumber lain. Ditambahi jika diperlukan untuk mengajar. Begitu Bu Fitri. Oh, begitu ya Bu Juli. Iya, Bu. Jadi, apa rencana Ibu selanjutnya? Mungkin saya akan menjumpai Ibu Kepala Sekolah kita, Bu, untuk meminta maaf. Dan saya juga akan menjumpai Ibu Pengawas untuk meminta maaf atas kesalahan yang sudah saya buat, Bu. Oh, bagus sekali ya, Bu. Nah, kemudian apa lagi, Bu, rencana Ibu? Ya, rencana saya akan mengikuti semua saran-saran dari Ibu Pengawas, Bu, untuk tetap menggunakan buku teks sebagai acuan mengajar. Dan saya juga akan menambah materi lain dari sumber belajar yang menurut saya relevan untuk saya bawa. Oh, bagus sekali lah, Bu, kalau begitu. Nah, semoga apa yang Ibu sudah rencanakan bisa berjalan lancar dan semua permasalahannya cepat selesai. Baik, Bu. Terima kasih atas solusinya ya, Bu Juli. Insya Allah semua masalah ini akan selesai sehingga tidak ada lagi salah persepsi. Saya sangat mendapat pencerahan dari informasi yang sudah Ibu sampaikan. Sekali lagi terima kasih ya Bu Juli ya. Ya, Bu, sama-sama. Senang bisa membantu. Terima kasih. Oke, saya mau berpantun sedikit untuk penutupan. Ibu di dapur menanak nasi, ayah pergi menanam padi. Saya tutup acara ini. Semoga esok akan bertemu lagi. Assalamualaikum dari kami kelompok 1. Bye. Oke.